Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arabel Farm and Garden, channel edukatif bagi mereka yang punya hobi berkebun dan beternak skala rumahan. Pada video kali ini, saya akan berbagi keseruan tentang menanam dan memanen tomat rampai. Tomat rampai ini adalah jenis tomat liar yang berasal dari Ekuador dan Peru. Tomat rampai juga dapat ditemukan tumbuh liar di Lampung dan Sumatera Selatan. Tomat ini berbentuk bulat dan berukuran sebesar telur merpati. Biasanya dikonsumsi mentah ataupun dibuat sambal. Yuk ikuti keseruanku menanam tomat rampai hingga panen. Pertama, beli dulu bibit tomat rampai di toko pertanian. Bibit ini langsung disemai di pot. Untuk media penyemaian, saya gunakan tanah gembur dicampur kompos hewan yang sudah matang dan diayak agar tekstur media lebih halus. Lalu taburkan bibit tomat merata, upayakan tidak terlalu rapat. Setelah disebar merata, tutup dengan media tanam yang halus dan gembur sampai semua bibit tomat tertutup tanah. Lalu jangan lupa disiram dengan menggunakan sprayer. Inilah kondisi bibit tomat, sehingga setelah tanam benih, tampak bibit tomat tumbuh subur dan sudah berdaun 2 helai. Setelah berumur 12 hari, tanaman siap dipindah ke bedengan. Tampak bibit sudah tumbuh 3-4 daun. Untuk media di raised bed, saya tetap konsisten menggunakan kohe yang sudah matang. Tanam semua bibit tomat di raised bed dengan jarak tanam 30 x 40 cm. Inilah kondisi bibit tomat rampai setelah selesai pindah tanam ke raised bed. Setelah umur 7 hari pasca pindah tanam, kondisi tanaman sudah mulai berkembang. Untuk perawatan rutin, cukup disiram setiap sore tanpa pupuk. Karena media tanam sudah cukup tersedia unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Inilah kondisi tanaman tomat umur 14 hari setelah pindah tanam. Sudah ada yang berdaun 6, tapi ada juga yang pertumbuhannya lebih lambat. Dan untuk menambah persediaan unsur hara pada media tanam setelah 14 hari, perlu ditambahkan media kohe sebagai pupuk alami atau pupuk organik. Saat tanaman sudah mulai tinggi, perlu diberi ajir agar tanaman tidak roboh. Nah, inilah kondisi tanaman tomat umur 43 hari. Tampak tanaman sudah mulai berbunga. Saatnya pruning daun-daun yang sudah mulai tua. Ini kondisi tanaman tomat rampai setelah dipruning. Selain yang ada di raised bed, saya juga menanam tomat rampai di polybag ukuran 30 x 30 cm. Nah, inilah kondisinya dengan umur yang sama dengan yang ada di raised bed. Walaupun ditanam di polybag, juga perlu diberi ajir untuk rambatan. Agar tanaman tidak tumbuh terlalu tinggi, maka perlu potong pucuk. Selain itu, guna potong pucuk yaitu untuk menambah tumbuhnya percabangan. Hasil pruning tomat rampai, saya buang di LSO atau lubang sampah organik. Agar hasil pengolahan sampah alami bisa saya gunakan sebagai kompos. Inilah kondisi tomat umur 59 hari. Sudah banyak yang berbuah. Satu pohon buahnya cukup banyak. Aku sudah tidak sabar menunggu tomat-tomat ini menjadi merah. Nah, ini adalah kondisi tomat umur 72 hari. Tampak sudah ada buah yang masak, warnanya kuning dan ada juga yang merah.
Oke sobat, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ini aku mau panen perdana tomat rampai ini. Ikuti keseruan panenku bersama bocil-bocil aku. Mereka senang banget bantu aku panen tomat-tomat ini. Ini panen di bedengan pertama. Setelah di bedengan pertama selesai dipanen, kita pindah ke bedengan yang kedua. Wah, ternyata cukup banyak juga tomat yang sudah merah-merah. Kita ambil semua yang sudah matang untuk disimpan di kulkas. Selanjutnya kita panen tomat-tomat yang ada di polybag. Nah, ini hasil panen perdana hari ini. Cukup untuk dibuat jus atau dibikin sambal. 3 hari kemudian aku panen lagi karena sudah banyak yang merah-merah. Ini tomat yang ada di bedengan pertama. Tomat rampai ini memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C lebih tinggi daripada tomat yang biasa. Dalam 100 gram tomat rampai mengandung 2000 vitamin A dalam satuan internasional dan 50 mg vitamin C yang jumlahnya 2 kali lipat dari 100 gram tomat biasa. Oleh karena itu, konsumsi tomat rutin setiap hari bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Ini aku panennya di sore hari di saat hari sudah mulai gelap. Nah, ini dia hasil panen hari ini. Hasil panennya lebih banyak dari hasil panen yang kemarin. Nah, 3 hari kemudian aku panen lagi dan ini adalah panen yang paling banyak hasilnya. Dimulai dari panen di bedengan pertama. Lanjut ke polybag. Dan terakhir kita pindah ke bedengan yang kedua. Oke sobat, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.